poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. ونور لي فؤادي وجنو عنه صدى. يا ربي ذر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي تب إلي، يا ربي تب علي. وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي. وفكري للهدى يا ربي أنت الهادي، وفكري بالهدى. مولاي اسلل أيامي وارزقني طيبا، وتقرب بالإنعام وهيئ سببا. مولاي اصلح أيامي وارزقني طيبا، وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. وانا مالي ألا سلوى، وانا مالي غير الرجوى، وانا مالي عنا السلوى، وانا مالي غير الرجوى. يا ربي ذر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي ذر إلي، يا ربي تب علي. وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، يا مالي غيرك مالي، غيرك مالي. وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى. ونور لي فؤادي وجنو عنه صدى. يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى. ونور لي فؤادي وجنو عنه صدى. يا ربي ذر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي ذر إلي، يا ربي تب علي. وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي. وفكري للهدى يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى. بشرى لنا
وعده والبشر أضحاه لنا بشرى لنا لله المنى زال الهنا وفي الهنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Robitul Firdaus. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum Molokorejo yang kami ta'adhibi, juga para kiai asatid masaih yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ketakdiman kami. Segenap para undangan rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan maunahnya, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk sama-sama menghadiri undangan dari sahibud dakwah Ustadz Faizul Hanan. Besar harapan sahibud dakwah, doa restu yang diharapkan oleh keluarga besar, di mana beliaunya telah menghitan putranya yang bernama Irsan Ibrahim, dengan harapan doa kita semua, anak yang telah dihitan dijadikan anak yang soleh, anak yang ahlil ilmi, anak yang ahlil khair wal ibadah, wassalama fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga ditetapkan kepada junjungan beliau Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para undangan rahimakumullah, rangkaian acara Walimatul Khitan pada siang hari ini pertama yaitu pembukaan, di mana pembukaan ini akan diawali dengan pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Haji As'adi Ansori. Selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan sholawat yang dibacakan oleh Majelis Ishabu Molokorejo. Acara inti yang ketiga yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Robitul Firdaus selaku pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum Molokorejo. Dan acara yang terakhir yaitu akan ditutup dengan doa oleh beliau. Demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama-sama pada siang hari ini. Kepada Al-Mukarram Dr. Andes Haji As'adi As'ari disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على هادينية وكلنا بالصالحة على من وسلف صالح لقد حاجاتنا وحاجاتكم إلى حضرة المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إلى حضرة المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين صلى الله وسلم عليه أجمعين. شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة خيرنا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وعلماء المعمدين والمسلمين المخلصين المجاهدين في سبيل الله وإلى جملة المقربين حسن الغوث أربان سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. سيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مساجد المغاربة بارها وبارها صنع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وخالاتنا وأمنا ومشايخنا وأساتذتنا وأولادنا وجمعنا ولمن وحد من أحيانا على من اجتمعنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم الجنة مأواهم برضاك تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين خصوصا إلى روح المرحوم المغفور له كي حاجي نور حسيم وإلى روح المرحوم المغفور له كي حاجي حسن باسوني المرحوم المغفور له كي حاجي نواوي المرحوم محمد علي مسكين المرحوم حاجي أمير فيصل المرحوم حاجي فاطمي المرحوم حاجة صالحاتي المرحومة Ibu Hajah Hasiyah المرحومة Siti Nur Faridah المرحومة Ibu Siti Nur Amalah المرحومة Ibu Subya غفر لهم أن الله يعلى درجات في الجنة ويكسر مسبتهم وجعل من حجب ينفعنا بعلومه وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة برضاك تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسن إلى ولدي أحسن أرصد إبراهيم اللهم اجعله من أهل علمه وأهل الخير وأهل تقاه وأهل عبادك الصالحين وأهل الزائرين وأهل الصادقين برضاك تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa syara'a lanal khitan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para tokoh masyarakat, para sesepuh, alim ulama, para ustadz, semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
khususnya sahibud dakwah, sahibul hajah, Ustadz Faizul Hanan yang mengundang kita pada siang hari ini dalam rangka tasyakuran, selamatan walimatul khitan putranya yang bernama Arsyad Ibrahim. Mudah-mudahan semua niatan-niatan baik dari kedua orang tuanya untuk Ananda Arsyad Ibrahim semuanya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia ini dalam tradisi kita khususnya cukup sering diselamati. Bahkan ketika masih dalam kandungan ibu, masih dalam janin, ada yang sampai 2 kali selamatannya. 4 bulanan selamatan, 7 bulanan selamatan lagi. Nanti lahir ada namanya walimatul aqiqah, walimatul tasmiyah, selamatan lagi. Ini kemudian sekarang khitan, sunat, selamatan lagi. Maka alhamdulillah, insya Allah, walaupun sebelum ada program makan bergizi gratis, di lingkungan kita ini kita sudah cukup sering makan bergizi gratis. Karena cukup banyak acara selamatan yang memang sejak sebelum kita lahir sampai kemudian kita meninggal, malah selamatannya semakin banyak. Pertanyaannya, kenapa kok manusia ini butuh diselamati? Jawaban sederhananya adalah karena antara lain yang paling memegang peranan dominan, apakah dunia yang kita tempati ini akan menjadi tempat yang enak, nyaman, dan baik, atau justru menjadi tempat yang rusak? Itu justru penentunya antara lain ada pada manusianya. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada kerusakan di muka bumi ini, itu antara lain memang disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Maka untuk nyelamatin dunia terlalu gede, maka kita selamati manusianya saja. Karena kalau manusianya baik, maka dunia juga akan baik. Maka demikian juga insya Allah Ustadz Faizul Hanan, beliau ini ngajar di Pondok Bustanul Ulum Molokorejo sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Abdullah Yakin. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kami diundang untuk hadir ke sini. Alhamdulillah bisa hadir ke sini. Saya belum pernah nyampe ke rumah beliau ini, ke rumah Ustadz Faiz. Alhamdulillah diundang jadinya bisa nyampe sekarang ini. Bersama istrinya. Juga sama-sama dosen di Pondok Molokorejo. Suami istri sama-sama mengabdi mengajar di Pondok Molokorejo. Kembali ke persoalan khitan tadi. Insya Allah kita semua juga berkumpul di sini karena betul-betul Ustadz Faiz dan keluarga menginginkan Ananda Arsyad Ibrahim. Wah, ini namanya sudah Ibrahim, cocok dengan tema khitan. Karena dalam sebuah riwayat memang disebutkan bahwa orang yang pertama kali khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya belum ada syariat khitan. Memang syariat Nabi Muhammad ini banyak yang merupakan melanjutkan dari syariat-syariatnya Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Antara lain adalah khitan. Cuman kalau Nabi Ibrahim dalam hadis itu memang sunnatnya sudah usia 80 tahun. Dan katanya bil qodum, katanya pakai kapak. Alot mergo nggih.
wis tuwek. Jadi kalau nggak pakai kapak itu nggak, ya alhamdulillah sekarang sudah zaman modern. Di zaman panjenengan mungkin ada yang pakai gunting, di zaman panjenengan mungkin ada yang pakai silet barangkali. Sekarang sudah lebih canggih, katanya pakai laser, langsung kering, langsung bisa pakai celana. Kalau zaman saya dulu sehabis sunat perlu pakai batok kelapa 3 hari 3 malam. Wonten sing sami teng mriki. Pakai batok kelapa pas etongkah saya gitu. Pas etongkah Nabi lamba. Sekarang laser langsung kering sudah sekarang ini. Alhamdulillah. Entah nanti ada terobosan apa di masa depan. Kalau sekarang bisa pakai laser katanya langsung kering, jangan-jangan di masa depan cukup di remote dari jarak jauh. Pencet tek langsung coplok niku nenge. Saking canggihnya ilmu kesehatan belakangan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah selamatan anak, kita ini semua yang punya anak tentu menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Semua orang tua tanpa terkecuali, mau orang tuanya baik, orang tuanya enggak baik, orang tuanya ahli taat, orang tuanya ahli maksiat, kalau ada doa mudah-mudahan punya anak yang solih solihah, semua mengamini. Memang kita ini sebagai orang tua sayang betul sama anak dan menginginkan kebaikan untuk anak. Semuanya pengen punya anak yang solih, tapi sayangnya tidak semua bersungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang solih. Maka yang paling penting sebetulnya bukan hanya bagaimana kita bersungguh-sungguh mendoakan anak kita supaya solih, tapi sebetulnya yang tak kalah penting adalah bagaimana kita juga bersungguh-sungguh menjadi bapak, menjadi pribadi yang solih. Ibarat pepatah, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kemudian bapaknya solih, insya Allah lebih mudah anaknya niru menjadi anak yang solih. Tapi mohon maaf kalau memang sudah dari sononya tidak solih, ini akan agak kesulitan. Karena biar bagaimanapun anak itu hasil dari apa yang kemudian sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tapi kalau kita menelisik bagaimana sebetulnya Al-Quran menjelaskan persoalan anak, setidaknya dalam Al-Quran anak ini disebut dan dijelaskan ada 4 macam. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang itu punya harta seneng, bangga. Orang itu punya anak seneng, bangga. Kaya seperti apapun, tapi kalau nggak punya anak, rasa-rasanya dunia ini kurang indah. Sukses seperti apapun, kalau nggak punya anak, rasa-rasanya kerja kurang semangat. Saya punya teman orang Puger, kaya raya betul. Karena memang orang Puger sebagian ada yang memang kaya raya dari bisnis bapak-bapaknya beberapa tahun silam. Tapi mohon maaf, sudah belasan tahun nggak punya anak. Dia bercerita kepada saya Lora walaupun banyak uang tapi kerja kurang semangat. Karena seolah-olah siapa nanti yang akan melanjutkan apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi anak itu nikmat yang luar biasa. Perhiasan kehidupan dunia. Dunia lebih indah kalau punya anak. Tapi itu segmen pertama atau bentuk pertama dari anak. Dalam ayat yang lain Allah menyebut anak dengan kutipan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu kalau sebelumnya disebut sebagai perhiasan dunia, yang ayat ini disebutkan bahwa anakmu, hartamu adalah fitnah, ujian bagimu. Ujian bagi kita, layaknya harta. Apakah harta yang kita miliki menjadi alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Menjadi modal kita untuk beribadah kepada Allah, ataukah justru harta yang kita miliki menjadi modal kita untuk bermaksiat kepada Allah?
Maka boleh jadi ada orang kaya berkuasa tapi menjadi Fir'aun, tapi boleh jadi juga ada orang kaya berkuasa menjadi Nabi Sulaiman. Maka harta dan anak itu sama saja. Dia ibaratnya bisa menjadi kebaikan bagi kita, tapi juga bisa menjadi keburukan bagi kita. Yang jadi keburukan bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quran juga, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum. Ada di antara pasangan-pasangan kalian, ada di antara anak-anak kalian yang justru menjadi musuh bagi kalian. Barangkali anak itu tersenyum kepada kita, baik kepada kita di dunia, tapi boleh jadi kelak anak itu justru menjadi musuh bagi kita di akhirat. Bagaimana maksudnya? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa anak itu bisa mengangkat orang tuanya dari lembah neraka karena jasa orang tuanya yang berusaha untuk memberikan nafkah yang halal, memberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan keagamaan yang baik. Namun mohon maaf, orang tuanya dosanya lebih banyak ketimbang amal baiknya. Akhirnya dosa ini menyebabkan si orang tua masuk ke neraka. Tapi oleh Allah diberi nikmat anak yang baik. Karena seorang tua bertanggung jawab, maka anak ini bisa menjadi tangga yang mengangkat si orang tua untuk selamat terbebas dari lembah api neraka. Namun mohon maaf, ada juga yang justru anak kita menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Bagaimana? Anak yang tidak diopeni pendidikan agamanya, anak yang tidak diberi pendidikan yang wajib untuk dia ketahui oleh orang tuanya, tidak diberi pendidikan yang wajib diketahui, sehingga ketika kelak fi yaumil hisab ditanyakan, kok kamu nggak sholat, kok kamu nggak puasa Ramadan, kok kamu berani-beraninya meninggalkan sholat, kok kamu berani-beraninya berbuat maksiat, mabok, berzina, mencuri, merampok, na'udzubillah min dzalik, semuanya itu. Si anak dengan lantang menjawab, saya tidak mengerti itu semua karena saya tidak diberi pendidikan oleh orang tua saya. Maka si ayah, si ibu yang sudah enak barangkali masuk surga, oleh Allah diminta untuk bertanggung jawab karena amanah yang dititipkan kepadanya justru menjadi penarik dia untuk jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang memang menjadi musuh. Ada Nabi Nuh, nabi bukan wali, apalagi cuman sekelas ustadz dan kiai, nabi diberi ujian oleh Allah punya anak yang gak nurut. Sinten namanya? Kan'an. Ada. Tapi Masya Allah kalau Nabi Ibrahim, ini sesuai namanya Arsyad Ibrahim, dan menjadi contoh juga, adalah seorang nabi yang memiliki julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa? Karena di antara zuriyahnya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim, banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul, termasuk nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu disebabkan antara lain doanya Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu model anak yang keempat. Anak yang qurrata a'yun, anak yang menjadi penyejuk mata, anak yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka Nabi Ibrahim dengan doa tersebut yang kemudian kita juga mengamalkannya, berharap agar supaya bukan hanya dirinya yang baik, tapi juga anak turunnya diberi kenikmatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan bukan hanya Arsyad Ibrahim, tapi kita semua yang hadir ini, mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya oleh Allah dijadikan zuriyah yang solihin, solihat. Amin Allahumma. Ini penting para rawuh sedaya. Antara lain kata para ulama, mengapa Nabi Ibrahim itu kok diberi kenikmatan memiliki anak yang baik-baik semua, memiliki zuriyah yang baik-baik semua. Ternyata antara lain penyebabnya karena Nabi Ibrahim ini punya sifat
pemaaf. Punya sifat Rahman Rahim, bukan seperti Allah, tapi kasih sayangnya luar biasa kepada manusia. Punya sifat yang Nabi Ibrahim ini kalau makan itu jarang makan sendirian. Beliau maunya makan bareng-bareng. Nabi Ibrahim ini ketika kemudian oleh umatnya disakiti, oleh umatnya disiksa, bahkan Nabi Ibrahim ini dibakar. Kayaknya nggak ada nabi yang dibakar itu, dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mencaci kaum yang menyakitinya. Nabi Ibrahim justru mengatakan, "Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, orang-orang yang mengikutiku maka mereka termasuk golonganku. Tapi orang-orang yang durhaka kepadaku, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Maksudnya bagaimana? Ampuni ya Allah. Maka dari sini kita mendapatkan satu pemahaman. Kalau kita pengen anak cucu kita menjadi orang baik, ayo kalau ada orang yang gak baik, kita doakan. Kalau kita melihat orang lain kurang baik, ada tetangga kita kok kelihatannya nakal, ada mungkin ponaan kita kok kelihatannya nakal, jangan dibenci, jangan dicaci, jangan dimaki, tapi kita nasihati. Nggak bisa dinasehati, kita doakan, mudah-mudahan mendapat hidayahnya Allah. Begitu caranya. Panjenengan kalau kemudian ketemu sama anak yang nakal, itu panjenengan mendoakan baik, apa biasanya mangkel panjenengan? Mangkel nggih. Mencaci maki, cak ngocain, pencak medhun apa jebune kan? Campuran. Oh, campur. Itu kalau pengen niru Nabi Ibrahim, dinasehati. Nggak bisa dinasehati, didoakan dengan kebaikan. Ya Allah, anak ini nakal, tolong beri dia hidayah. Gini perumpamaannya, ini terakhir biar panjenengan paham bagaimana Nabi Ibrahim itu bekerja. Mengapa kok yang nakal nggak didoakan buruk, mengapa kok didoakan baik? Logikanya begini, ada orang yang kemudian diberi nikmat sehat. Namanya orangnya itu sehat, kuat, gak sakit-sakitan. Tapi ada orang yang tidak diberi nikmat sehat, namanya orang sakit, sakit-sakitan. Panjenengan melihat orang sakit itu kasihan nopo mangkel? Kasihan, gitu. Ada orang yang diberi nikmat kaya, sugih, kerja apapun sukses, buka toko laris, investasi, alhamdulillah balik modalnya malah berkali-kali lipat. Nguan bedus, nguan sapeh, abuduan, sukses. Tapi ada orang yang mohon maaf tidak diberi nikmat kaya, namanya miskin, melarat, fakir. Sama orang yang nggak punya nikmat kaya, namanya miskin, fakir tadi itu, ngelihat orang miskin, ngelihat orang fakir, kalau kali jenengan ini mesake nopo mangkel, mesak nih, kasihan nggak punya nikmat kaya, nggak punya nikmat harta. Nah, anak-anak yang nakal itu sebetulnya tidak mendapat nikmat hidayah. Hidayah itu nikmat. Orang kalau dapat nikmat hidayah, ke masjid rajin berangkat, maksiat dia menjauh, majelis taklim dia istiqomah, zikir dia istiqomah. Tapi ada orang yang nggak dapat nikmat hidayah, nakal namanya, meler. Napa cak keduren apa boleh? Angko meler sebarang. Nah, kepada orang yang nggak punya nikmat hidayah, namanya nakal, namanya meler, panjenengan mangkel napa mesake? Harusnya mesak nih, karena berarti anak itu tidak mendapat hidayah. Ya Allah, anak ini gak punya nikmat hidayah, berilah ya Allah nikmat hidayah untuk anak ini. Itu sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Oh, kalau panjenengan bisa mengamalkan seperti itu mudah nanti nyalur dan nyebar serta berentek ke anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik. Panjenengan punya sepeda motor masih baru dipakai, dapat 2 minggu. Lah kok dicolong maling? Ada maling ngambil sepeda motor panjenengan. Itu kira-kira panjenengan doakan malingnya mudah-mudahan dapat hidayah, nopo kira-kira mudah-mudahan bongkok. Loh,
Bedo ternyata hasilnya. Ya, dilaporkan ke polisi, habis itu didoakan. Ya, ini memang mudah diucapkan, tapi terkadang hati kita itu susah untuk melalui dan mengucap dan melakukan hal itu. Tapi tadi diingat saja bahwa hidayah itu nikmat. Maka mudah-mudahan ini ikhtiar dari Ustadz Faiz dan istrinya serta keluarganya. Saking pengennya punya anak yang solih, punya anak yang baik, ngundang panjenengan, minta didoakan, sekaligus tasakuran. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maka sedekah seperti ini as-shadaqah tadfa'u sab'ina baban minal balaya. Dengan sedekah-sedekah ini berharap mudah-mudahan semua musibah, semua bala, semua sakit, semua ujian tidak ditimpakan kepada si anak dan kepada semua keluarganya. Mudah-mudahan yang hadir semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usianya dan pekerjaannya barokah, keluarga dan anaknya barokah, serta semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ja'alna wa awladana wa banatina wa ashabana wa khususan arsyad Ibrahim. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wal khair wal afafa wal ghina wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal fujuri wad dalali wad dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ulama al atqiya wa minal aghniya al askhiya al mahbubina inda ahlil ardi was sama bi rahmatika ya arhamar rahama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna khairahum wa birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami selaku pemandu acara, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syahdi wa daraji al-fatayadi radal alamin ya
Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syadi wa daraji atfat yajiratan alabi ya uhailal judi wal karam. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi cucuk. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah kadadi cucuk. Muga-muga kita bisa ngelambari dunia akhirat ketemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelambari dunia akhirat ketemu bilahi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syadi wa daraji atfat yajiratan alabi ya uhailal judi wal karami. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lelo lelo lekong ana lanang nandur jagung cilik ngaji sesuk gede dadi wong agung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali. Allahumma salli ala Muhammad imam qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Guru
يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Mikir watange dewe podo najak sakarepe dewe أمور قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا طيبة يا نوال عينا اشتقنا لك اشتقنا لك والهوى نادانا